Contohnya ini, ada acara resepsi pernikahan. Ini mempelai pria, mempelai wanita, pengantinnya udah duduk di pelaminan. Kemudian MC-nya mulai bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan para tamu undangan yang dihormati, sama-sama kita saksikan kedua mempelai sudah duduk bersanding di pelaminan. Mohon restu dan doanya bisa membina mahligai rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Enggak. Ayat Qur'annya enggak salah. Ayat Qur'an enggak ada yang salah. Yang salah sasarannya. Lawang itu ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara nikah gitu loh, paham? Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik, dan itu menjadi budaya di masyarakat kita. Ucapan adalah doa, mengucapkan salam itu menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Ini keren. Ucapan selamat itu ketemu di waktu pagi ya selamat pagi, ketemunya di sore hari ya selamat, ketemunya malam hari ya selamat. Jawab tuh sayang. Ada yang lagi ulang tahun ya kasih ucapan selamat ulang. Kayak ini selamat ulang tahun. Ada yang bepergian ya kasih ucapan selamat jalan. Ketemu ya selamat jumpa. Pisahane loh selamat tinggal. Ini bangsa kita ini keren. Sampai di kendaraan-kendaraan besar itu di bak truk biasanya ada tulisan utamakan selamat. Memasuki tahun baru kasih ucapan selamat tahun baru. Ada yang nikahan kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Ada yang sunatan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Sampai orang Jawa itu loh punya anak laki-laki diarani selamat loh. Kalau bahasa Arab ya Abdus Salam, Salamun, Nur Salim. Nek wedok ya Salamah. Zamannya makin maju ya Salma, Silmi. Ini keren loh. Mengucap salam itu baik, tapi harus sesuai situasi dan kondisi. Kalau nggak sesuai dengan situasi dan kondisi ya kacau, ya lucu. Wong mengucap salam aja gayanya beda-beda kok. Kalau jadi MC salamnya ya kayak tadi dua makhluk yang duduk di situ itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu MC. Sambutan itu nanti intonasinya udah beda. Kayak tadi Pak Kepala Sekolah sambutannya kayak gitu. Loh, nanti kalau bertamu ke rumah salamnya beda, jangan kayak sambutan. Kalau namu ke rumah ya Assalamualaikum. Masa namun nang omahe wong kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, salamnya nggak salah, gayanya yang salah. Paham? Yuk, kalau ketemu temen di tengah jalan, bro, assalamualaikum, ngono. Murid ketemu guru, itu kalau salam sambil membungkukkan badan, assalamualaikum. Gini, santri ketemu kiai lebih-lebih, assalamualaikum. Ini di Indonesia. Loh, kalau di Arab beda lagi, nggak ada pakai bungkuk-bungkuk kayak gini. Meskipun murid ketemu guru, santri ketemu kiai, kalau di Arab sana salam itu sambil mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi, assalamualaikum. Ini murid ketemu gurunya loh, assalamualaikum. Ayo praktekno. Ada murid Man 2 Pati kelas 2 IPA 1 ketemu sama kepala sekolah, salam pakai gaya Arab,
Pak kepala sekolah, assalamualaikum. Yakin nggak dijawab? Soalnya kepala sekolahnya mikir, bocah ki gendeng mulai kapan. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Saya kalau mau pidato salamnya ya kayak tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau pidato ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo selamat pagi, apa kabar semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jamaah. Iso-iso aku dikecrek diborgol karo Kapolsek Anwar. Dah duduk lagi. Ya berdiri duduk karena bokong saya keringkingen. Yang kedua, metode yang dipakai oleh para wali sehingga sukses besar mengembangkan Islam di Indonesia itu adalah uswatun hasanah. Jadi contoh konkret keteladanan yang prima. Mbok gak dirungokno kok. Jangan sampai salah gaya ya. Ngaji kalau gayanya duduk metungkrung kayak di warung itu bagus apa enggak ya kira-kira? Lah itu kok ada yang metungkrung. Itu namanya salah gaya. Coba. Halo. Bebasan ini misalnya ngajak adik-adik sholawatan tapi gayanya ngedance. Bukan salah sholawatnya, salah gaya. Mau sholawatan kok nge-rap. Acep 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 acep. Udah yang kedua sekarang mau uswatun hasanah, contoh konkret keteladanan yang prima. Jadi bukan hanya mau'idhah hasanah tapi uswatun hasanah, da'atun hasanah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih tahu 1000 kali dengan dikasih contoh 1 kali lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Saya ulang, dikasih tahu 1000 kali dengan dikasih contoh sekali itu lebih mengena, lebih manjur dikasih contoh sekali. Percuma guru-gurunya ngomong tiap hari. Seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati dilarang merokok, tapi gurune dhewe nang ngarepe murite kebul nek rokokan. Gurune sing ngerokok langsung delik nang jero toilet ya lho. Ya Allah ya Karim. Sekarang maaf. Banyak guru yang hanya pinter kasih tuntutan tapi nggak pinter kasih tuntunan.
katanya guru harus digugu dan di. Lah kalau seperti itu berarti nggak pantas digugu, nggak pantas ditiru. Itu guru bukan digugu dan ditiru, tapi guru nek minggu turu. Kan sekolahnya libur. Loh. Kita itu maaf ya Bapak dan Ibu. Kalau ke anak didik terlalu banyak tuntutan, kurang tuntut. Baik sekolahan dituntut tapi nggak dituntun, ya zong hasilnya. Ora muridnya ya bene. Loh, jangan berharap punya murid yang berprestasi kalau gurunya nggak berprestasi. Jangan berharap punya murid yang baik kalau gurunya nggak baik. Loh, saya ini siap resiko adik-adik. Dibenci sama guru-guru sini nggak apa-apa, nggak diundang lagi di sini nggak apa-apa. Nyari madrasah yang lain saya. Ya harus saya sampaikan. Banyak guru yang hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Kalian harus seperti itu loh. Sekolahan itu contohnya setiap olimpiade pasti dapat juara, juara olimpiade, juara sains. Itu contohnya sekolahan sana itu contohnya. Lah muridnya kalau pinter, lah mereka berprestasi karena diberi contoh yang baik oleh gurunya, karena guru pembimbingnya berprestasi, Pak. Apalagi ada guru yang sukanya bodoh-bodohin murid, diulang ra paham-paham, murid goblok kata muridnya. Kamu itu udah dijelasin berkali-kali, kemarin udah dijelasin, sekarang dijelasin lagi, masih juga nggak paham, nggak ngerti. Murid goblok kata muridnya. Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru, Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok ini loh, Pak. Itu yang goblok malah gurunya itu. Gurune minggat kabeh ya bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, maaf. Saya sering sampaikan kritik ya. Masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh. Siapa ngomong contohnya yang nyekelimik mau? Mau tak jahit lambemu. Pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah. Anggota Mapolsek Tayu disuruh disiplin tepat waktu, tiap pagi harus apel, tapi Kapolseknya molor terus. Misalnya ini Kapolsek perlu dimutasi kalau misalnya seperti itu. Dan ini contoh kok. Halo ya Allah, coba. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah, pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Loh, di Indonesia ini coba adik-adik, acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Ulang tahun sekolahan nih ono mauidhah hasanah. Mulai kelahiran sampai kematian itu loh ada mauidhah hasanah. Betul? Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong Ramadan mauidhah hasanah, peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, keberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah, mulai lamaran mauidhah hasanah, pernikahan mauidhah hasanah, sepasaran mauidhah hasanah, mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah, dua anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua, makanya bisa cerita.
Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu acara, mau itu hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Lu setiap acara ada mau itu hasanahnya, tapi kok nggak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada yang dimau itu hasanahi. Kenapa? Ya karena cuma mau itu, bukan uswah. Lu kadang ada orang mau itu kasih nasihat, jangan menggunjing, jangan mengerasani. Ayat Qur'annya dibaca, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan satu di antara kalian saling menggunjing, karena menggunjing, ngerasani, menjelek-jelekan orang lain itu seperti menikmati hidangan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makanya jangan ngerasani. Orang yang suka ngerasani, orang yang suka ngerasani lebih memilih berdiri kayak patung, nggak bicara, nggak gerak selama 70 tahun daripada ngerasani sekali. Maka ngerasani itu dosa besar karena tercantum dalam Al-Quran. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang suka ngerasani pasti hidupnya sengsara dan menderita. Contohnya tetangga saya, loh ini malah ngerasani tangga nih. Mari kita beramal dengan ikhlas. 2 jam lo pidato nerangno bab ikhlas. Ayat Qur'annya keluar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Maka jangan berharap balasan dari manusia. Balasan dari manusia itu kecil, balasan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang ikhlas dalam beramal. Habis 2 jam ceramah bab ikhlas, pulang ceramah gak disangoni, gerundel. Makanya tolong panitia jangan sampai hari ini saya gerundel. Dan saya minta keikhlasan saya jangan diuji hari ini, karena keikhlasan saya nyata-nyata belum teruji. Ayo iki kon petentengan sholawatan 3 jam, ojo kei apa-apa mutung. Kalau kiai dulu, ulama dulu sukses dakwahnya itu karena lesannya adalah tindakannya, ucapannya adalah perbuatannya. Apa yang dikatakan dikerjakan. Ini pakai teori ini Kanjeng Nabi, ana awwalu fa'ilin awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah, kok loncat lanjut sekarang, itu hitungannya per menit itu. Mulang neng kelas saya jam-jaman kok, 1 jam 45 menit ya 45 menit ngono loh. Ada guru ngajar jamnya molor, muridnya jelas gak seneng ngono. Malah kadang-kadang dikurangi, lek gak ngono ya muridnya dikai tugas gurune rokokan no kantor. Apal aku kelakuannya guru sing males-males ini. Teko iki wonge saking ndongsong ya wonge. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau aku memerintahkan kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Itu prinsipnya Rasulullah, bukan omong doang, omon-omon. Halo. Jadi kalau kiai dulu itu ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin mulia derajatnya, diangkat oleh Allah dunia akhirat, kerjakan sholat tahajud tiap malam. Yang ceramah sendiri enggak pernah tahajud, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang.
Mana? Oh, yang bawa mic, matur suwun. Ya Allah, mari kita jaga kebersihan, ciptakan lingkungan yang bersih. Ya itu yang ngajak-ajak itu emang betul-betul menjaga kebersihan. Embo, gini loh ya, kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Ya Allah, diomongin ini kok gak paham ya modelnya. Sumpek aku ngomongi bocah ayu-ayu ganteng-ganteng tapi rondo on gini. Kita itu kakean teori kurang itu kita kakean teori tapi kurang praktek. Loh, apalagi maaf ya, maaf. Dilanjut apa enggak ini? Udah. Hanya sebatas teori. Maaf banget. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita tahu adik-adik, dulu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Kita dulu peringkat pertama, sekarang kita tergeser peringkat kedua, kalah sama Pakistan. Nah, pakai setan, omai palekmu. Harusnya yang menerapkan nilai-nilai Islam itu ya negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Di antara yang terbesar ya Indonesia. Kita punya trik an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Loh, harusnya negara kita ini negara yang terbersih dong. Tapi kenyataannya survei membuktikan kota yang betul-betul terbukti kualitas dan terjaga kebersihannya, kota paling bersih di dunia ini mana? Singapura, Tokyo, Venezuela. Tayu jere. Lah yang itu bukan kotanya orang Islam. Coba, saya pernah ke Singapura adik-adik. Ya Allah, beberapa kali. Ngapain ke sana? Ngarit. Oh, tak antemi pisan. Wah. Loh, beberapa kali gini-gini udah sering ke luar negeri. Ya Allah, rumangsamu koyok dirimu ngutek no tayun. Urip model opo? Gini-gini udah sering ke Singapura. Saya pas dakwah ke sana tuh diajak healing sama panitia. Jalan-jalan naik kapal pesiar di Allah ya Karim, manjane susah ngomongi bocah desa susah. Ya di sungai ya mesti naik kapal masuk ning kuburan ya. Di sungai itu adik-adik. Jadi sungai di Singapura itu airnya betul-betul bersih, jernih, bening, nggak ada sampah, mau plastik, kertas, botol bekas air mineral, nggak ada sama sekali. Jernih, bersih, bening, sampai ikan kecil-kecil di dalamnya itu kelihatan saking beningnya air. Lah kalau sungai di Tayu sini kan banyune gak ketok, sing plastik, sing kertas, sing botol, sing softtek, ketambahan vitamin T sing terimpul-terimpul kayak pisang goreng itu. Tapi dalile an-nadzafatu minal iman. Loh, kita prakteknya lo kalah sama yang lain. Maaf ya, tempat-tempat ibadah umat beragama lain
gereja, pura, wihara, kelenteng itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ayo masjidmu, oh sawang ini ndak karo-karuan, kadang ono telek cecek itu nggak disuceni malah dibunderi kapur. Brrr. Kasih tulisan awas telek, masuk kamu ke jedingnya, pesingnya mesti standar internasional. Ayo jedingnya sekolahanmu lo mlebu nek gak ngempet ambekan lo gak kuat. Ngono ditulisi jagalah kebersihan, an-nadzafatu minal. Itu namanya cuma teori, tapi prakteknya nol. Apalagi maaf ya, jadi hanya sebatas label, hanya sebatas atribut, tapi minim esensi. Semua paham boh enggak? Ini aku karepku yang menyesuaikan, yang nunggone sekolahan, yang nganggo bahasa rodok kemenyek sidik-sidik ngene iki. Hanya atribut tapi minim dari esensi, hanya label tampilan tapi miskin nilai. Apalagi maaf ya, kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual, maksudnya apa? Diagamakan, dikaitkan dengan agama. Masyarakat Indonesia gitu. Coba toh, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masjid itu rumah ibadah. Sama tahu roh masjidmu ruko, masjidmu gobek-gobek zikir, lah itu disebut rumah ibadah kok. Baju yang dipakai sama anak-anak itu namanya baju muslim, padahal bajumu nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Busana muslimah kapan nek syahadat? Peci yang warnanya putih itu diarani peci haji, padahal urung tau roh Mekah lho. Wong itu tukune nang pasar Tayu. Loh, bahkan adik-adik di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Tahu itu namanya tahu takwa, berarti tahunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa kok. Barangkali adik-adik mau niru ndak apa-apa, bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, geduk naudzubillah min dalik. Tapi sekali lagi hanya tampilan aja, miskin dari nilai. Pengajian ini kadang yo mek menang gebyare tok, sholawatan menang gebyare tok. Mesti rungokno apa enggak iki aku ngomong ini iki. Loh, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang nyuri itu tangannya dipotong. Harusnya kita aman dari kriminalitas Pak Kapolsek. Tapi negara di dunia ini yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu ternyata mana? Belanda. Coba. Sampai KUHP kita, ya KUHP kita itu mengadopsi dari Belanda. Belanda itu bukan negara Islam, tapi paling aman dari maling. Sampai di Belanda itu ada 25 penjara tidak berpenghuni. Neng Indonesia overload kabeh penjara-penjara itu. Kadang masih sekolah, masih pelajar, aduh udah masuk penjara kok di Indonesia. Halo? Belanda itu aman dari kriminalitas, aman dari pencurian. Misalnya ya, sampean misalnya ke Belanda, terus tas sampean ketinggalan, adik-adik tasnya ketinggalan di satu tempat pos jaga itu, tasnya ketinggalan, sampai satu hari adik-adik balik ke situ, tas itu masih ada, malah dikasih tulisan, yang merasa punya tas ini harap diambil. Coba neng Tayu, wis dikempit itu loh, disaut. Mbok paham mbok enggak ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berarti tantangan buat kita. Kita yang punya teori tapi yang mempraktekkan orang lain. Harusnya kita ini menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Adik-adik, udah biar nggak lama-lama, terakhir. Piye karepe kok iso gak oleh wis iku? Hoi. Kok iso gak oleh wis lho karepe piye? Yang ketiga sekarang.
Yang ketiga, metode yang dipakai itu adalah akulturasi budaya. Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak dihabisi tapi diislamisasi. Jadi para wali, para ulama dalam mendakwahkan Islam itu mengetotkan itu mengintili budaya tradisi di masyarakat, nggak diberangus, nggak diberantas habis, tapi diislamisasi. Rohnya yang dirubah, nilainya yang dimasuki ajaran-ajaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat. Itu tidak dipercekcokkan tapi dipadukan, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, sehingga penyebaran Islam meraih sukses besar. Beda dengan gaya yang dipakai oleh para penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu lama loh, ratusan tahun. Bukan hanya menjajah ekonomi, tapi mereka juga menjajah akidah maunya. Mereka juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda, oleh penjajah, nggak laku di masyarakat kita. Kenapa? Sebab penjajah itu kalau ke masyarakat kejam, kereng. Lah kalau para wali, para ulama kita itu nggak kejam, nggak kereng, pendekatan persuasif, makanya masyarakat seneng. Contoh, mbah-mbah kita dulu itu jangan dikira belum mengenal Tuhan, sudah, tapi belum kenal Allah. Sudah nyembah, yang disembah itu Sang Hyang, maka dia ibadahnya diarani sembahyangan. Lah nyembahnya di Sanggar Pamujan. Maka para wali dulu kalau mengajarkan belum langsung disebut sholat, tapi disebut sembahyang, biar akrab dengan pola pikir mbah-mbah kita yang suka menembah Sang Hyang, sembahyangan. Tempatnya nggak disebut musola tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Lu caranya seperti itu. Mbah-mbah kita itu dulu seneng sesajen, seneng sajen, bikin sajen. Sajen itu bikin makanan, ada nasi, ada ayam panggang, macam-macam buah, bahkan kadang-kadang potong kambing, kemudian nanti dimasak, terus dipersembahkan untuk yang dikeramatkan. Sang Hyang Sopo kono, halo, dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap angker, dipersembahkan kepada yang dipertuhan. Loh, ini sama para wali sama nggak langsung dihabisi, nggak langsung diberantas total, dibiarkan, namanya dirubah jadi masaknya tetap masak nasi. Kalau tadinya motong kambing yang penting tugel ndasnya, del ngono ae. Nah, sekarang tetap motong kambing tapi dakoan takorup, mendekat kepada Allah. Mulane masyarakat gampang nerimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh lagi, mbah-mbah kita dulu suka kesenian,
wayangan. Lah ini para wali, para ulama belajar ndalang, belajar ndalang pagelaran wayang yang spektakuler dengan promosi yang menarik, masyarakat pengen nonton. Lah untuk nonton ada tiketnya. Tiketnya apa? Harus wudhu dan membaca 2 kalimah syahadah, otomatis melebu Islam. Mbah-mbah kita dulu suka dengan tembang-tembang, suka dengan rengeng-rengeng. Tak lelo 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 lekung. Mbah-mbah kita dulu suka kayak gitu. Gegaraning wong akrami tutu pondo tutu rupa. Yakin wong iki ra ngira iso. Foto-foto ya gelem-gelem ya sik ben aku asli. Tapi aku moh kan wilayah ndekne moh. Ben nek aku melok-melok ngono yo sakno ndekne gak payu. Maka para wali itu bikin tembang, bikin gendeng yang digemari oleh mbah-mbah kita. Nah, kalimat-kalimat dalam tembang itu disisipi nilai-nilai Islam. Maka adik-adik sampai sekarang tuh masih kenal, dan alhamdulillah gendeng-gendeng, tembang-tembang karya para ulama itu sekarang diviralkan kembali oleh grup-grup sholawat, semacam gendeng lir-lir, ada cublek-cublek nyaut toh sayang, cublek-cublek suweng, gundul-gundul pacul, turi-turi putih, sluku-sluku batok. Loh, sampai sekarang lo kalian masih hafal, dan alhamdulillah sekarang diviralkan lagi grup-grup sholawat. Seneng aku, itu gendeng tembang yang ada nilai filosofinya, ada ajaran-ajaran agamanya. Turi putih, sluku-sluku batok, apik ngono ku. Nanti timbangane iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat, itulah nama-nama ikan. Ngono gak ngono, lenteng tahu, lenteng sate, itulah nama-nama badokan. Ini kapan nyanyi lontong tahu langsung tak antem lontongnya mereka. Ya Allah, ngono loh. Jadi itu metode yang luar biasa dari para wali, para ulama dalam mengislamkan masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ada orang meninggal, mbah-mbah kita dulu itu yang suka melekan, tapi melekannya itu nanti dipakai untuk maaf-maaf, main judi, apa jenenge, gaplek, wis pokoknya ngono kuwi lah. Lah terus minumnya tua, minuman yang memabukkan itu 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Lah tradisi seperti itu sama para wali, para ulama ndak langsung diberantas habis, ndak, melekannya tetap, tapi nggak pegang kartu, nggak pegang kopek, nggak pegang remi, ganti pegang surat yasin. Yang tadinya ngobrol-ngobrol ndak jelas diajak doa, zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Yang tadinya suguhannya minuman yang memabukkan diganti teh, kopi. Endi kopine, Beb? Iku wekmu sampean niku aku gak dikeki. Panitia iku sentimen. Oh, Habibe dikeki loro aku gak dikeki. Moh sampean kok. Halo. Halo. Diterusne ndak ini? Nah, lah ayo dibikin tahlilan. Loh, tahlilan itu ternyata semangat nasionalisnya tampil loh adik-adik.
Pancasila itu lah, sekali lagi lah, itu ketuhanan yang maha esa. Lah orang tahlilan itu paling banyak yang dibacakan itu namanya tahlilan itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep itu kalau berkatnya gede, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkatnya cilik gepeng ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha esa. Orang tahlil itu paling banyak yang dibaca ya la ilaha illallah. Berarti itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, orang tahlilan itu yuk kemanusiaan, memang yang tahlilan manusia semua, adil, semua diperlakukan sama, gak peduli kapolsek dan ramil, camat, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, kepala kementerian agama, sama diperlakukan sama di tahlilan itu, adil dan beradab. Orang tahlilan itu beradab, adabnya bagus-bagus, ketemu salaman rangkul-rangkulan. Sama tahu ngerti ana wong tahlilan jotos-jotosan, pakaiannya beradab, berukut, nutup aurat semua, beradab. Nggak ada ibu-ibu jamaah tahlil kok tangan tok nganggo BH. Ya sing seneng buka aurat sih nggak gelem tahlilan niku gak beradab. Ngono lho. 3, persatuan Indonesia. Wong tahlil ki bersatu, ngumpul dadi siji. Masa enek tahlilan wong 7 kok siji nang kene, sijine nang gone Kayen, sijine nanggone Jakenan, sijine nanggone apal lo pati wilayahku kok. Halo, lho aku sapa pati mulai tahun 2000 mbah 8 mbah pira ngono sampai tekan saiki mbah gedhe taun pisan. Ya mbah kok sek payu wae. Padahal banyak penceramah-penceramah baru loh, tapi nyatanya kamu nggak berpaling ke lain hati kan. Kamu masih tetap setia sama aku. I love you semuanya. Mewah tuwek rasa melok sing tuwek. Meneng-meneng iki urusanku karo mereka. Nah, zaman gak usah melok-melok. Maka orang tahlil itu bersatu. Adik-adik lingkungan, desa, kampung, kalau banyak jamaah tahlilnya bisa dipastikan masyarakatnya bersatu. Masyarakatnya mesti bersatu. Soalnya sering ketemu seminggu sekali loh tahlilan, ketemu kompak rukun persatuan Indonesia. Maka selama di berbagai daerah masih banyak tahlilan, Indonesia nggak akan mudah dipecah oleh kekuatan apapun. Indonesia akan tetap bersatu. Oh no. Makanya kalau ada yang mau memberantas tahlilan itu wong ngimpi, itu namanya. Tahlilan harus diberantas dari Indonesia. Itu syirik, itu gak sesuai syariat macam-macam. Lah mau berantas tahlilan di Indonesia itu yang mimpi toh. Pesantren di Indonesia itu ratusan ribu, jutaan santri, semuanya diajarkan tahlilan kok. Setiap lingkungan ada tahlilan mau diberantas. Ngipi, yang mau berantas tahlilan itu berapa ekor manusia itu? Ngipi. Wis aku kapan kono ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki modele. 4. Lah iki orasi kebangsaan no. Aku tekoi, aduh kok orasi kebangsaan judulnya. Padahal aku sakjane ceramahku ora iki mau. Begitu aku teko lho kok orasi kebangsaan, penguatan moderasi beragama, wes langsung balik, untungnya cerdas. Lah tak pikir itu audiennya ya ono wali murid, ada wali murid dan ada sebagian masyarakat. Nggak tahu kalau cuman siswa-siswi intern aja. Aku mikir waduh ini orang saan nih, mikir aku wayah mahalul kiam tadi lah aku mikir aku. Katanya khusyuk padahal aku mikir materi aku. Apa sing tak sampai nugi. Lah aku rati kandani temane kok. Wis pokoknya undangan nonggone man ngono tak pikir ambek wali murid wis gampang wis ngono. Lah kok tekan kene orasi kebangsaan. Duh ya aku ngene.
mikir aku, untungnya cerdas. Ini gak profesional yang balik mulai kok. Angel ngene iki mulane larang aku ambek kene. Kene iki lagu semakin dikenal, semakin hafal, semakin disuka. Lah nek ceramah semakin dikenal, wis tahu ngono jajal. Ngono resikone akeh kene ambek iki. Kene kene Allahumma sholli nek ngono tok ya. Mbek Al-Fatihah. Nah aku ki mikir, nah iki ora mikir wong lagu sholawat sak pirang-pirang kok. Ngopo? Lajak tuker posisi kok enak aku toh. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tahlil itu ekspresi kerakyatan, yang tahlilan rakyat tok, yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin kiai, habib, ustad, bunyai, hikmat. Ora ono bandar togel ngimami tahlil ora ono, germo mimpin tahlil ora ono, hikmat yang mimpin. Kebijaksanaan, orang tahlil itu bijaksana, disesuaikan dengan besar kecilnya berkat. Berkatnya gede ya dawa tahlilane, berkat cilik ya ndek-ndek ae. Donga ki ya ngono. Lah berkatnya gede dongane ya Allahumma judud Rabbana 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 Rabbana. Lah nek berkatnya cilik gepeng ya Fatihah. Nah wes. Bijaksana kok. Dalam permusyawaratan di jamaah tahlil banyak musyawarahnya, rundingan, rapat, perwakilan, undangan tahlil, perwakilan saomah sing budal siji wae, budal kabeh bangkrut sing ngundang kentekan berkat. 5. Keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial loh. Tahlil ki ana sosiale, ana jamin, ana jajane, ana mangane, ana berkate. Makane tahlilan ki Pancasilais. Ngono lho, ki. Apa kowe bar kondi nguyuh? Tukang foto kok nguyuhan. Niki dadine foto yo ngeblur kabeh kowe engko. Wong ambek ngempet anyang-anyangen. Anyang-anyangen apa beser kuwi. Adik-adik, makanya budaya itu sekali lagi penting. Halo? Halo? Loh, adat itu beda-beda. Adat saya kalau ceramah di daerah saya sendiri Bojonegoro, adat ya begitu datang saya diajak makan dulu, itu di Bojonegoro. Adatnya gitu Pak Kepala Sekolah ini iki biasanya gitu, dateng mangan sik soalnya pagi ya belum sarapan belum apa lapar kan, adatnya gitu. Neng kene belas kopi gak dikei, wedang gak dikei, ini wis tapi ya tak terima adatnya man 2 pati ngene iki tak terima, aku manut adat, aku wis dianggap malaikat gak apa-apa. Loh adik-adik pernah upacara ya? Lah, kalau upacara adatnya ya seperti itu upacara. Misalnya upacara di Man 2 ini, yang jadi inspektur upacara kepala sekolah, ya jabatannya paling tinggi. Terus di depan inspektur upacara itu ada siswa, namanya pemimpin atau komandan upacara. Nah, kalau lagi upacara, kepala sekolah yang jadi inspektur upacara harus mau dibentak sama muridnya. Murid harus berani bentak kepala sekolahnya. Upacara kok. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Ini kepala sekolah jadi inspektur nggak boleh marah-marah. Kurang ajar kamu, murid berani bentak kepala sekolah. Dan loh, padahal ini loh sudah sama-sama tahu loh, kalau peserta upacara siap, terus komandannya lapor. Niki komandan yo tahu, inspektur upacara yo tahu,
tapi tetap lapor, wong adatnya upacara kok. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Ini inspektur ya nyantai jawabnya, laksanakan, siap laksanakan, ngono. Jangan inspekturnya dikasih tahu, lapor upacara siap dilaksanakan, dah tahu. Lah ini komandan ketika dibilangi sama inspektur laksanakan, siap laksanakan, laksanakan, harus berani bentak. Jangan dibilangi inspektur kepala sekolahnya laksanakan. Insya Allah Bapak nyuwun pangestunipun nggih, mugi-mugi upacaranipun pinaringan lancar. Lah ini bukan inspektur upacara. Nah, tapi kalau murid menghadap ke ruangan kepala sekolah mau melaporkan sesuatu, nggak boleh pakai adatnya upacara. Kepala sekolah, jam pelajaran nih kakean, mosok jam loro lagi mulih, kurangi jam pelajaran nih, jam 12 sudah pulang. Ya ora iso metu murite gitu loh. Mbok paham mbok ndak ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya adik-adik, ini modal kalian untuk nanti bagaimana membangun masyarakat Indonesia ke depan. Setidaknya kalian harus mempunyai modal leadership di MAN 2 ini. Insya Allah kalian bukan hanya diajarkan tentang agama, tapi targetnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini untungnya sekolah di madrasah. Kalau maaf ya, di luar madrasah itu pelajaran agamanya paling banter 20%, pelajaran umumnya 80%. Tapi kalau di madrasah seperti Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati ini, pelajaran agamanya 100%, pelajaran umumnya 100%. Tepuk tangan untuk MAN 2 Pati. Oh no, nilai plusnya di situ. Gitu loh. Embuh ya Allah. Kalian itu disiapkan bukan hanya punya IQ intellectual quotient aja, tapi juga EQ sekaligus SQ, emotional quotient, spiritual quotient. Understand? Wis mbok paham mbok enggak ngene iki? Paham ya? Lah ya harus paham, karena kalian itu calon pemimpin. Kok hus to diomongi? Harus ada nanti dari MAN 2 Pati ini yang jadi bupati, harus ada dari MAN 2 Pati ini yang jadi gubernur, harus ada lulusan MAN 2 Pati ini yang jadi menteri, lulusan MAN 2 Pati ini jadi jenderal. Oh no, tapi dudu sing jembures kae. Orang ngrungokno kok malah turu ngiler. Anake sapa kuwi?